Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode-episode minggu ini pun saya termasuk yang demen, karena ingin mengembalikan semua posisi saya dan saudara semua di posisi orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dijamin di dunia ini, tapi dijamin keselamatan nanti di alam kubur. Ya, dijamin kemudian di padang mahsyar. Allahumma sholli ala Muhammad. Dijamin nanti pada yaumul hisab, dijamin masuk surga, dijamin gak bakal ngeliat neraka. Subhanallah lah. Insyaallah bisa kok jaminan itu kembali kita dapatkan. Insyaallah. Kita ngaji dulu. Sudah masuk An-Nisa ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita. Wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shadaqallahul azim. PR-nya sudah dibaca kemarin. Surah berapa itu PR-nya kemarin? Ini dia. Surah 41 ayat 30-32. Kita bicara tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bercerita tentang seorang supir taksi yang gajinya 500.000. Oke, punya anak 5. 2 SD, 1 SMP, 1 SMA, 1 kuliah. Dia harus menanggung juga istrinya, mertuanya, orang tuanya, 2 adik kandung, 2 adik ipar. Komplit. Ini jebol nih loh. Pokoknya jebol aja. Keuangan dapur. Tapi ini semua bukan urusan si sopir. Ini semua urusan Allah Ta'ala. Ada loh orang-orang yang begini posisinya masih ditambah lagi 100 anak asuh. Aduh, dunia ini tuh penuh keajaiban loh. Ada orang-orang yang duitnya miliaran tapi gak cukup. Ada orang-orang yang duitnya kayak kita juga sama gak cukup gitu. Ya gak cukup juga gitu. Tapi ya mendingan kita kan gak cukup, emang gak ada duitnya. Lah orang-orang yang miliaran gak cukup kita bingung. Lah gimana ceritanya? Ente banyak duitnya tapi gak cukup. Nah itulah Allah. Tapi betul di dunia ini hidup ini penuh keajaiban. Di antara saudara ada yang seorang janda dengan berapa anak itu? 3 apa 4 itu anaknya. Suami udah kagak ada, ya kan? Orang tua ada, apa ada semua tanggungan kira-kira di rumah 7. Nyatanya hidup aja. Hidup aja. Ya emang hidup. Sebab bukan dia yang jamin. Tapi siapa ya? Allah. Nah kapan kemudian jaminan itu ada gitu kan? Kapan kemudian Allah menanggung rizkinya dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi? Siapa yang kemudian segala kebutuhannya dipenuhi Allah SWT? Di sini saya minta saudara untuk kemudian yang melihat Quran surah 41 ayat 30-32. Kita lihat yuk. Ngaji Quran tuh enak saudara ya. Iseng-iseng ya. Buka Quran sambil ngeteh, sambil ngopi sore-sore. Apalagi pas hujan. Subhanallah. Hujan, bedak-beduk gitu. Kita di depan Quran. InsyaAllah makin masuk gitu kita punya bacaan Quran.
Ya, surah ke-41 surah Fussilat ayatnya 30 ya. 31 32. Kita baca dulu sambil nanti menunggu ya yang mau lewat-lewat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat terjemahnya ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sudah lihat artinya? Insyaallah kita akan bahas setelah yang satu ini. Tonton. Baik pemirsa, kita lagi belajar bagaimana kemudian Allah menjamin kehidupan kita. Kita masih ada di kisah tentang seorang supir taksi dengan banyak sekali tanggungan hidupnya. Saya mengajak pemirsa semua untuk melihat surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30 sampai 32. Mari kita perhatikan. Kita ini suka kelewat khawatir gitu loh. Padahal bukan wilayah kita ngawatirin soal rizki. Itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Wilayah kita adalah mencari. Wilayah kita adalah berusaha, berikhtiar. Perhatikan Quran surah 41 ayat 30 32. Ini komponennya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ini penting sekali. Tuhannya siapa? Allah. Dari sini dulu semua the beginningnya. Kalau yang dia andelin adalah 500 ribunya, maka ayat 30-32 ini gak akan bunyi dalam kehidupan dia. Dia ngandelin gajinya, ngandelin kerjaannya, ngandelin perusahaannya, ngandelin kantornya, ngandelin proyeknya, ngandelin temen, ngandelin sahabat. Gak bakalan ini bisa kepenuhin. Syarat mutlak adalah jangan gantungin pada ini. Nih lihat. Jangan menggantungkan pada ini, tapi pada apa? Innal ladzina qalu rabbunallah. Syarat utama jaminan itu terjadi adalah Tuhan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian komponen yang berikut adalah tsumastaqamu. Tsumastaqamu. Yakni istiqomahlah. Ini Tuhannya Allah. Ini istiqomah. Di episode-episode di Antv ini, saya membawa diri saya dan pemirsa semua untuk mengetahui bahwa Allah itu segala-galanya buat kita semua. Biar kita nggak punya pekerjaan, karena kan kadang-kadang kita juga ada saat, ada masa di mana kita nggak punya pekerjaan. Ada saat di mana kita tidak punya usaha, betul tidak? Ada saat di mana kita lost job, jobless. Kita hilang gitu pekerjaan. Terus pada saat itu, siapa yang saudara gantungkan? Pekerjaan. Oh nyatanya udah nggak ada. Apa yang saudara gantungkan? Dagangan. Oh udah nggak ada. Jangan dagangannya, warungnya, tokonya udah pada gak ada. Maka bergantunglah kepada siapa? Kepada yang tidak pernah hilang tuh gantungan. Kepada yang tidak pernah patah itu senderan. Tidak ya kemudian menghilang dari badan kita, dari penglihatan kita, dari pendengaran kita. Ya, selalu ada menempel dalam kehidupan kita. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah lah. Istiqomah ini penting gitu. Teguh pendiriannya ada di rel. Ya. Kalau ini kemudian dipenuhi sama kita semua, frasanya ya, kalimatnya itu, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka Allah akan mengurunkan malaikatnya. Ini ayat nggak main-main loh saudara. Saudaranya aja yang nggak percaya. Atau tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu. Saya sering tuh diledekin sama teman-teman.
Ustadz tuh terlalu apa ya katanya, kok nggak masuk akal sih? Kan saya bilang, ini 500 ribu nih penghasilan dia 1 bulan, tapi dia nggak pikirin itu penghasilan, yang dia pikirin apa? Kalau keluar di Bismillah, dia pastikan dia punya taksi bener, dia pastikan dia punya penghasilan tuh bener, halal, bukan barang haram. Dia bukan sopir tembak yang kemudian apa, pokoknya bener lah, ya. Yang dia pikirin ketika kemudian jalan ya, masuk di jam, kan keluar misalkan katakanlah jam 8, ketemu jam 9 aja dia udah kemudian mencari Allah untuk sholat duha. Ini yang dipikirin. Ketika dapat penumpang 11.30, ini saya sering loh Pak. Demi Allah lah, banyak supir-supir taksi, Masya Allah tuh. Ketika di stop sama kita itu, Mas, terus buka kaca gitu kan ya, buka kaca, kemudian saya ditanya, mau kemana Pak? Ini dulu nih sebelum jadi Yusuf Mansur sekarang gitu. Mau ke Anu gitu. Terus dia bilang, Pak nanti dikit lagi zuhur, boleh nggak saya nanti sholat zuhur dulu? Bos, jangan Allah yang nyiptain saya aja demen ngeliatnya itu sopir. Kita masuk ke masjid bareng-bareng sama dia nih di jam 12. Oke? Kemudian dia pakai nanya sama saya coba, Mas mau ikut apa enggak? Kalau enggak ikut, saya nitipin mobil. Gila nggak? Dia percaya loh. Yang begini ini gitu loh, yang begini inilah yang dimaksud dengan tsumastaqamu gitu. Kemudian istiqomah. Kalau nggak istiqomah gimana? Stop mobil. Saya cek stop. Mau kemana Pak? Katakanlah mau ke Kuningan. Posisi misalkan di Kalideres. Waduh, jam 12 nih Allah datang nih. Tapi ada pelanggan nih. Pelanggan ini kan menjadi rival Allah pada saat itu toh. Pelanggan menjadi rivalnya Allah. Nggak sebanding banget, tapi kita yang membandingkan itu, menyandingkan itu. Pada saat kita kemudian mentingin si pelanggan daripada kemudian mentingin sholat berjamaah tepat waktu, ya di jam 12 ini, maka ini nggak turun nih. Tatanazzalu alaihimul malaikanya tidak turun. Wong ternyata dia betul Tuhannya Allah, tapi tidak istiqomah. Nah, tukang taksi ini istiqomah. Seperti apa lanjutannya? Bismillah. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik, selamat datang pemirsa di Wisata Tian TV. Saya berharap sekali saya tidak perlu meron up terus. Ya langsam terus. Karena saudara saya minta tepat waktu juga belajarnya. Ustadz maaf, saya ini harus sholat subuh berjamaah. Ya sholatlah. Tapi jangan lupa saya bilang rekam pakai handycam. Jadi begitu saudara keluar dari masjid, tinggal nyalain aja tuh handycamnya. Saudara minta orang rumah untuk ngerekam pakai BB saudara, pakai iPad saudara, apa segala macam lah gadget yang Allah karuniakan kepada saudara semua. Ya, saya sih berusaha untuk tidak meround up, karena kalau meround up ngabisin waktu. Baik, ya. Pertama, yakinkan dulu diri saudara bahwa saudara itu Tuhannya Allah. Ini susah loh saudara. Di episode ini kita sering gagal tuh. Kita sering bilang begini, duit dari mana? Lu mesti tahu diri, bapak lu udah susah. Jangan punya keinginan macem-macem. Udah SMA aja udah bagus tuh. Kenapa dia punya kemudian kalimat seperti itu? Karena yang diandelin adalah bukan Allah, melainkan apa? Duit. Kalau begitu, maka keajaiban ini tidak akan pernah turun. Ini akan terjadi loh, kalau ini terjadi dua. Kalau kalimat orang tua begini nih, kamu mau kuliah di mana? Kayaknya nggak mungkin ya mak, gitu sambil megang pulpen. Biasa kita jadi anak gitu kan zaman dulu kan. Mau kuliah di kedokteran mak, kayaknya nggak mungkin ya mak. Nggak mungkin kenapa? Tuhan lu siapa? Baba lu apa Allah? Gitu tuh ya. Kalau orang Betawi yang mantep banget imannya, Hah? Tuhan lu siapa? Allah apa baba lu? Ya Allah mak, tapi kan yang nyari duit bapak. Enggak gitu sayang, kamu minta sama Allah. Udah sholat asar belum? Mak jam berapa? Jam 9 pagi sholat asar. Nanya yang bener dong. Serius banget sih pemirsa. Belajar serius bener. Tapi bener itu. Ya kita jadi emak, kita jadi bapak. Kita jangan sampai salah Tuhannya. Kalau kita salah, anak kita makin salah tuh. Kita patahin anak kita. Lu tuh ya, pusing mak dengernya. Kuliah. Emak lu gak kuliah, bapak lu gak kuliah.
Jadi lu. Kita payah banget dah. Jangan dipatahin dong. Back to Allah. Ingetin. Nah, sopir taksi yang kita ceritakan ini subhanallah. Dia kalem loh. Di Cengkareng apa di mana gitu ada kepala sekolah dengan berapa ratus anak gitu, seratusan anak asuh. Santai aja tuh. Hidup di pinggir bantaran kali apa segala macam. Nyata hidup. Hah? Kadang-kadang kita yang keren-keren begini subhanallah, utangnya di mana-mana. Ya. Dijegat di warteg sini, kita pindah ke warteg sini. Untung sekarang warteg online, dia tayangin mukanya. Muka para pengutang. Oh, di mana warteg online? Ada loh warteg sekarang online, subhanallah. Yo, saudara semua. Balikin hidup kita. Siapa Tuhan kita supaya ada jaminan dari Allah Ta'ala? Nih. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Saya minta sama Allah ya kemampuan agar diri saya bisa membawa saudara semua berkenalan kepada Allah. Otak saudara terbatas untuk masuk UI, ITB, IPB. Aduh. Masuk di situ tuh ya bukan karena otak, Bos, karena Allah. Nah udah tahu otaknya segitu-gitunya. Lah kagak doa, kagak sholat malam, ngandelin kebisaan, kepinteran. Aduh, berapa banyak sih orang di negeri ini yang pinter, tapi kemudian tidak bisa kuliah. Ada berapa banyak di negeri ini orang yang kemudian kaya, tapi hidupnya susah. Dia misah dari orang tuanya, dia misah dari istrinya, dia misah dari anak-anaknya. Dia hidupnya belangsak. Tapi Tuhannya bukan Allah. Kita kembali kepada Allah. Kalau mau jaminan itu datang dari Allah, maka pertanyaannya adalah, saudara sudah bertuhan Allah belum? Jangan-jangan belum. Ini yang saya khawatirkan kepada diri saya, pada sahabat-sahabat saya semua. Insya Allah kita masih punya hari-hari esok. Mudah-mudahan Allah izinkan kita kemudian belajar kembali, mengingatkan kita untuk kembali kepada track di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah acara-acara kita di Antv, hati kita jadi lembut, kita nggak banyak khawatirnya, kita nggak banyak sedihnya, nggak banyak takutnya, karena ada Allah di samping kita, di depan kita, di belakang kita, di atas, di bawah kita. Betul-betul Allah menguatkan kita. Apa yang menjadi kesusahan kita, apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi masalah kita, ada Allah segala-galanya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Harapan kita kepada Allah adalah Allah turunkan kemudian pertolongannya. Malaikat-malaikat Allah turunkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, kenalkan bangsa ini kepada Engkau ya Allah. Engkau jangan sampai lari bangsa ini dari dirimu. Dan sampai jaminan akan keselamatan buat bangsa kami ini ya Allah, Engkau cabut. Jangan sampai rizki yang Kau berikan kepada kami ya Rabb, Kau tidak lagi mau menjamin. Selamatkan kami ya Allah di dunia ini. Dan jadilah penyelamat kami juga dan anak turunan kami, istri kami, orang tua kami. Dari akhir nanti ya Rabb. Izinkan kami terus belajar ya Allah, tentang jaminan-Mu ini di Antv. Mudah-mudahan acara ini menjadi berkah dan Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabnal masir. Wahai yang membahagiakan hati, bahagiakanlah hati yang berduka. Wahai yang menggembirakan hati yang sedang bersedih, gembirakan hati yang sedang bersedih. Wahai Allah, yang mampu memberikan jalan keluar bagi mereka yang sulit, berikanlah sahabat-sahabat kami setanah air ya Allah, dan seluruh muslim di dunia agar bisa belajar dari kesulitan tentang kekuasaan, dan Kau turunkan pertolongan untuk kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabnulikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Makasih pemirsa. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.